Saya membuka diri kepada siapapun untuk bersama-sama, untuk bekerja sama membangun negara ini, memajukan negara ini. Tetapi saya juga tidak memberikan toleransi kepada siapapun juga yang akan mengganggu keamanan, yang akan mengganggu proses-proses demokrasi, dan yang mengganggu persatuan negara yang amat kita cintai ini, terutama perusuh-perusuh. Betul, memang ada beberapa hari ini tim siber Bareskrim Polri maupun tim siber Polda Sumatera Utara telah melakukan penangkapan terkait dengan demo Omnibus Law. Tapi untuk Pak Jumhur Hidayat, sampai jam 4 sore kami belum bisa ketemu, belum bisa mengakses sampai saat ini. Apakah dia sudah dalam proses pemeriksaan atau belum, kami juga tidak tahu. Yang pertama ditangkap atas nama SG, ditangkap di Depok pada pukul 04.00 tadi pagi. Kemudian yang kedua, saudara JH ditangkap di Cipete, Jakarta Selatan sekitar pukul 05.00. Kita tidak akan memberikan ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negara kita, akan merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pilihan, nggak ada pilihan. TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Politisi PKS yang juga pendakwah Kingkin Anida ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyebarkan informasi bohong terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya, mantan caleg PKS Kingkin ditangkap pada 10 Oktober 2020 di Tangerang Selatan pada pukul 1 siang lewat 30 menit. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Alwi Setiono mengatakan bahwa pendakwa Ustazah Kingkin Anida ditetapkan tersangka setelah menjalani pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Kalau yang sudah 1 kali 24 jam itu sudah jadi tersangka, kata Alwi kepada wartawan di Gedung Mabes Polri Jakarta Selatan sehari ini. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2020 telah ditangkap saudari KA di Tangsel pada pukul 13.30 dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Setelah ditetapkan tersangka, Kingkin langsung ditahan penyidik Direktorat Cyber Bareskrim Polri. Saat ini yang bersangkutan sudah ditahan karena sudah lebih dari 1 kali 24 jam. Sementara itu, Polri belum bisa menjelaskan secara lebih detail terkait kronologi kejadian dan konstruksi hukumnya dan motif yang dilakukan oleh terduga pelaku penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Alwi beralasan karena masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita masih menunggu keterangan dari tim cyber atau Ditipit Cyber Bareskrim Polri setelah nanti dilakukan pemeriksaan secara intensif dan akan disampaikan lebih lanjut bagaimana kejadiannya, kelanjutannya, kronologinya, kemudian apa motifnya. Sementara untuk petinggi aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Sagam dan Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana yang juga anggota eksekutif kami pusat belum ditetapkan sebagai tersangka. Dan terakhir, Khalid Saifullah, seorang aktivis PII yang juga ikut tertangkap. Diketahui sejumlah pengurus kami yang ditangkap dalam hal ini adalah SG, JH, AP, dan KA serta Khalid Saifullah atau KS diduga melanggar Undang-Undang ITE dan ujaran kebencian pada pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Kemudian anggota kami Sumatera Utara yang ditangkap tim Cyber Bareskrim yang pertama adalah Juliana Devi, Khairi Amri, dan Wahyu Rasari Putri yang merupakan kami Medan Sumatera Utara.
dan Fidelia Esmerella sebagai aktivis perempuan Makassar. Kemudian ada inisial JD dan NZ ditangkap tim Cyber Polda Sumatera Utara pada 10 Oktober 2020, tutur Awi. Pada hari berikutnya, di tanggal 12 Oktober 2020, atas nama inisial WRP ditangkap tim Cyber Polda Sumatera Utara. Mereka semua ditangkap karena terkait dengan adanya demo menolak Omnibus Law yang berakhir anarkis di Sumatera Utara. Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Ahmad Yani, menyebut Syahganda Nainggolan ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri lantaran unggahannya di akun sosial media Twitter miliknya. Kendati demikian, sambung Yani, ia tidak mengetahui secara pasti cuitan yang dipersoalkan oleh polisi. Pasalnya, menurut Yani, Syahganda termasuk orang yang cukup aktif bermain di sosial media. Lebih lanjut, ia menambahkan pihaknya akan melakukan perlawanan seandainya kliennya mendapatkan kriminalisasi dalam kasus ini. Syahganda dijemput oleh tim Direktorat Cyber Bareskrim Polri pada Selasa pagi sekitar pukul 4 di kediamannya di kawasan Tebet Barat Dalam, Jakarta Selatan. Dalam hal ini, Syahganda Nainggolan diciduk oleh kepolisian lantaran kasus dugaan tindak pidana Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Polri menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia KAMI memiliki WhatsApp Group untuk provokasi agar demo penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja berujung kerusuhan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono mengungkapkan bahwa hal itu diketahui setelah dilakukan penangkapan terhadap 8 orang anggota KAMI di Jakarta dan Medan. Ya, percakapannya di grup mereka saya tidak bisa sampaikan nanti, tapi pada intinya hal itu terkait dengan penghasutan dan ujaran kebencian berdasarkan SARA, kata Awi di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada Selasa hari ini. Dalam WA Group itu, kata Awi, beberapa orang menyebarkan pesan-pesan provokasi dan hoax, dan diduga penghasutan itu yang melahirkan kerusuhan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Bareskrim Polri sendiri sebelumnya menangkap 8 orang petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang ditangkap di 2 kota, yakni Jakarta dan Medan. Adapun kronologi penangkapan 8 orang tersebut yang dilakukan sejak tanggal 9 hingga 13 Oktober, yakni pada tanggal 9 Oktober di Medan polisi menangkap KA, kemudian pada tanggal 10 Oktober menangkap JG dan NZ, lalu pada tanggal 12 Oktober polisi menangkap WRP di Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk di Jakarta pada tanggal 10 Oktober polisi menciduk KA, lalu pada tanggal 12 Oktober menangkap AP, dan pada tanggal 13 Oktober menangkap SG dan CH. Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2014 tentang ITE dan atau pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Polisi sebelumnya menduga di DPRD Sumatera Utara pekan lalu disusupi kelompok tertentu agar terjadi kerusuhan. Aparat langsung mendalami oknum penunggang aksi ricuh di Medan. Martuani mengatakan, pada unjuk rasa Jumat 9 Oktober 2020, polisi mengamankan 469 orang, 461 orang diantaranya dipulangkan, sementara 8 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Kita amankan 469 orang, 8 orang kita naikkan penyidikan karena ada yang membawa senjata tajam 3 orang, bawa molotov 2 orang dan positif narkoba 3 orang. Jadi yang bawa molotov ini diskenariokan akan terjadi saus. Tapi karena perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita terhindar dari pembakaran itu, kata Martuani Minggu 11 Oktober 2020. Aksi unjuk rasa tersebut awalnya berjalan kondusif, akan tetapi sore harinya pukul 18 waktu Indonesia Barat, para pendemo yang mayoritas mahasiswa menolak membubarkan diri. Kemudian ratusan pendemo itu melempari aparat kepolisian dengan menggunakan batu sehingga terjadi kerusuhan. Rencana aksi mereka memang disusupi oleh kelompok tertentu dan diskenariokan penjarahan. Tapi dengan kesigapan anggota kita dibantu TNI, penjarahan itu tidak terjadi. Begitulah jelasnya.